10 pelatih Premier League yang bertahan 5 musim tanpa trofi. Dari Arteta hingga Pochettino, Gary Neville bahkan menyebut bahwa bertahan 5 tahun tanpa gelar adalah pencapaian tersendiri. Ia mengisyaratkan bahwa kesabaran seperti ini jarang terjadi di era sepak bola modern. Fenomena pelatih bertahan lama tanpa prestasi bukan hal baru di Premier League. Beberapa nama besar pun pernah mengalaminya. Mereka tetap dipercaya meski tidak memberikan gelar. Hal ini memunculkan perdebatan soal pentingnya proses dibanding hasil instan. Berikut adalah 10 pelatih yang bertahan minimal 5 musim tanpa meraih satupun trofi di Premier League. Mikel Arteta sukses memberi trofi FA Cup di musim pertamanya bersama Arsenal. Ia mengalahkan Manchester City dan Chelsea di Wembley, langsung menunjukkan kapasitasnya. Sejak itu, Arteta membangun ulang Arsenal menjadi tim penantang gelar. Mereka kini bersaing ketat dengan Manchester City dan Liverpool di level tertinggi. Namun, sudah 5 musim berlalu tanpa trofi besar lain. Kritik pun muncul, mengingat sepak bola adalah soal hasil, bukan alasan. Mauricio Pochettino pernah mengatakan bahwa trofi bukanlah penentu kemajuan klub. Baginya, finish di 4 besar lebih penting untuk Tottenham. Selama 5 musim penuh, ia membawa Spurs jadi runner-up di Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala Liga. Tapi tetap saja, trofi tak pernah berhasil diraihnya. Meski dianggap manajer terbaik Spurs di era modern, Pochettino gagal memberi gelar. Mungkin inilah yang disebut sejarah Tottenham. David Moyes memimpin Everton selama 11 musim penuh dengan konsistensi di posisi paruh atas liga. Masa itu lebih tentang stabilitas daripada meraih gelar juara. Pencapaian terbaik mereka adalah final Piala FA 2008/2009. Tetapi mereka kalah 2-1 dari Chelsea setelah sempat unggul lebih dulu. Itu menjadi momen paling dekat mereka dengan trofi. Ketika akhirnya Moyes meraih trofi di usia 60 tahun, ia merayakannya dengan sangat antusias. Perayaan itu sangat pantas setelah perjuangan panjang. Hampir tidak ada yang di bawah usia 25 tahun yang ingat Bolton Wanderers sebagai tim papan atas. Mereka berada di Premier League selama 11 tahun. Sam Allardyce memimpin klub selama 6 musim dan membawa Bolton promosi ke Premier League lewat playoff pada 2001. Bertahan di Premier League sudah jadi pencapaian besar bagi Bolton. Mereka sempat masuk final Piala Liga pada 2003/2004 tapi kalah dari Middlesbrough. 4 kali finish di paruh atas membuat mereka 2 kali lolos ke Piala UEFA. Sudah 17 tahun sejak Alan Kirbishley terakhir jadi pelatih, tapi namanya tetap dikenal sebagai jawaban lucu di daftar pelatih. Generasi muda sekarang mungkin tidak tahu betapa hebatnya Charlton di era awal 2000. Kirbishley memimpin Charlton selama 15 tahun dan membawa mereka promosi ke Premier League 2 kali. Masa kedua, mereka bertahan selama 7 tahun di kasta tertinggi. Ia mengundurkan diri setelah musim ke-6 dan tak heran klub langsung terdegradasi tahun berikutnya. Sean Dyche adalah pelatih yang berbeda dari kebanyakan nama lain di daftar ini. Biasanya, pelatih lama yang tidak meraih trofi biasanya berasal dari klub papan bawah yang sulit bersaing merebut gelar. Seperti Kirbishley dulu, Dyche berhasil membawa klub yang kurang diunggulkan naik ke Premier League 2 kali. Pada kesempatan kedua, ia menjaga Burnley tetap stabil di kasta tertinggi. Burnley yang dikenal dengan pertahanan kuat finish di posisi 16, 7, 15, 10, dan 17 antara 2016 hingga 2021. Klub baru terdegradasi setelah memecat Dyche pada musim 2021-2022. Nama Arsene Wenger bukan hal yang receh di Arsenal. Wenger memimpin klub selama 22 tahun dan menjadi pelatih paling sukses dan terlama. Namun, selama masa itu, Arsenal pernah mengalami 9 tahun tanpa gelar utama, dari 2005 hingga 2014. Mereka kalah di final Liga Champions dan 2 final Piala Liga, serta sering finish di posisi ketiga atau keempat.
Wenger juga jadi pelatih terakhir yang meraih 3 kali berturut-turut posisi kedua tanpa gelar utama dari 1998 sampai 2001. Setelah itu, ia membawa Arsenal meraih gelar ganda bersejarah pada musim 2001-2002. Harry Redknapp memang tak sampai 5 musim di Tottenham, tapi ia melatih West Ham selama 7 musim di Premier League. Periode itu diwarnai posisi papan bawah dan kegagalan di piala domestik. Meski begitu, West Ham finish di peringkat kelima pada musim 1998-1999. Mereka juga lolos ke babak kualifikasi Piala UEFA. Tahun itu, mereka meraih gelar Intertoto Cup, tapi maaf, trofi itu tak dianggap sebagai gelar utama. Nama Joe Kinnear mungkin mengingatkan pada masa singkatnya yang kacau di Newcastle United, termasuk konferensi pers lucu dan sebutan Johan Kebab. Namun, bagi generasi yang lebih tua, ia dikenal saat membawa Wimbledon tampil luar biasa. Ia pernah melatih tim itu dengan penuh keberhasilan. Sayangnya, di akhir karirnya, ia lebih sering jadi bahan candaan, padahal menjaga Wimbledon tetap di Premier League selama 7 musim layak dihormati. Eddie Howe menghabiskan 11 tahun dalam 2 periode bersama Bournemouth. Ia membawa klub itu naik dari League 2 hingga bertahan 5 musim di Premier League. Setelah terdegradasi pada 2020, ia meninggalkan Bournemouth. Namun, pencapaiannya membuatnya tetap dilirik klub besar. Howe membuktikan bahwa pelatih butuh dukungan yang tepat. Ia mengakhiri puasa trofi 56 tahun Newcastle dengan menjuarai Piala Liga musim ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk berita sepak bola terbaru lainnya hanya di BPS Sport Media.